Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibis syafa'ah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa qala adzan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil khadzal mukarramin ayyuhal ulama wal hujjat wal asatid wal asatidah. Wabil khusus segenap para alim ulama, para sepuh, para bini sepuh, para kesepuhan. Wabil khusus yang kita hormati, kita muliakan bersama Ketua DKM Mushola Baitur Rahman Bapak Ustadz Joko beserta para pejuang-pejuang yang tergabung dalam kepengurusan DKM Mushola Baitur Rahman. Kita doakan diberikan kekuatan, kesehatan, keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ahlul Fillah Khainal Kiram Bapak Kiai Haji Muhammad Anwar Yasin selaku Sekretaris Umum MUI Kecamatan Priok, Bapak Ahlul Fillah Khainal Kiram Bapak Ustaz Muhammad Syaifullah dan juga Sekretaris MUI Kecamatan Priok. Dan tak lupa kepada sahabat saya Bapak Samijo, Bapak RW boleh diganti ya, dan RW yang baru. Alhamdulillah, mudah-mudahan seluruh perangkat RT RW juga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kepada segenap tokoh masyarakat yang tidak kami sebutkan satu persatu barangkali, tanpa mengurangi rasa hormat, rasa mahabbah, rasa ta'zim pada kesempatan malam hari ini, khususnya juga generasi muda dan juga tim hadroh yang luar biasa kompaknya, mungkin terbaik sekota Tangerang ini. Semoga menjadi inspirasi buat generasi muda dan tim hadroh di tempat yang lainnya. Semoga seluruh generasi muda kita doakan menjadi putra-putri yang soleh dan solehah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberi rezeki yang halal, yang barokah, dan kita diberikan umur yang panjang dan penuh berkah. Akhir hidup kita semuanya insya Allah semoga husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Pertama bersyukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari luar biasa. Informasi yang kami terima di komplek RW 11 ini luar biasa, maulid nabinya setiap malam keliling. Alhamdulillah. Salawat dan salam selalu dan senantiasa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selaku umatnya yang selalu istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya, dan kelak mudah-mudahan kita mendapatkan syafatul uzma min yaumi hadza ila yaumil jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sedikit untuk mengawali pertemuan malam hari ini, mari sekali baca sholawat kembali agar yang di belakang itu konsentrasi, karena ibu-ibu dari tadi melihat saya melulu. Semoga pertemuan kita menjadi barokah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya habibi ya Muhammad ya arusan khafiqaini ya habibi ya Muhammad ya arusan khafiqaini ya muayyad ya mumaddad ya imam al-qiblatain. Sekali lagi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin jamaah rahimakumullah, momentum kali ini kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata maulid, ada yang bilang maulid Nabi, ada yang bilang maulud Nabi, ada yang bilang muludan. Maulid Nabi dari kata isim makan, yakni tempat kelahiran Nabi, atau isim zaman, hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kata maulud artinya bayi yang dilahirkan. Beda dengan kata mulut. Mulutan itu dari kata mulut. Bahasa halusnya mulutan berarti apa itu? Bahasa halusnya orang Jawa, mulut itu cangkem. Mulutan berarti cangkeman. Mulutan. Di kampung kan begitu. Insya Allah Rasulullah diutus sebagai sabda Rasulullah SAW, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah diutus sebagai Rasul tiada lain hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Kenapa? Karena Rasulullah lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Masyarakatnya disebut masyarakat jahiliyah. Kenapa dikatakan jahiliyah? Apakah masyarakatnya bodoh? Tidak.
Ketika itu masyarakat Makkah dan Madinah sudah maju, bahkan maju dalam bidang syair, bahkan pandai berpuisi, pandai bersyair. Tapi masyarakatnya dikatakan masyarakat jahiliyah, masyarakat yang bodoh. Kenapa? Minimal dua sebab. Yang pertama, karena moralnya yang rusak. Kenapa dikatakan moralnya yang rusak? Karena ketika itu wanita di zaman jahiliyah dianggap tidak bisa apa-apa. Wanita tidak bisa perang, wanita tidak bisa jihad. Wanita hanya sebatas bisa di dapur, di sumur, dan di kasur. Marah ya bos? Wanita dianggap tidak bisa apa-apa. Ya. Bahkan waktu Rasul, wanita ketika zaman jahiliyah bisa diwariskan. Bapaknya punya istri, meninggal, bisa istrinya turun ke anak. Oh, kata yang muda, alhamdulillah. Zaman jahiliyah. Bahkan waktu habu, bahkan bisa dihadiahkan. Ada teman kita ke rumah, istrinya cakep amat nih, seneng, bungkus. Zaman jahiliyah. Tapi Islam datang, kata Rasulullah, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki ibu, dan ibu adalah seorang perempuan. Betul. Bahkan Rasul bersabda, al-mar'atu imadul bilad, wanita adalah tiang negara. Jika wanita bagus, baguslah negara. Jika wanita hancur, hancurlah negara. Islam itu luar biasa. Maka bu ngantuk bu, wanita sebagai istri paling tidak minimal, hadis Rasul bersabda, khairun nisa, sebaik wanita, yani imra'atun idza nadarta ilaiha saratka. Istri yang baik sebagai wanita, istri sebagai pendamping suami, ciri yang pertama, ketika dipandang suami makin dipandang makin mempesona. Nah, di zaman sekarang udah begitu belum, Bu? Ya, dandannya istri buat siapa? Buat suami, betul. Zaman sekarang kalau dandan istri buat bukan suami, kalau buat kondangan mah cakep semua. Betul. Cantik, bedaknya berlapis 7. Minyaknya bukan hanya dipoles, diguyur itu minyak. Mau kondangan. Giliran suami di rumah boro-boro dandan, rambut berdiri, utang tinggal sebelah. Daster itu kayaknya nggak pernah dicuci dah, daster bolong semua. Rata-rata daster itu bolong rata-rata. Dicantelin pakai lagi, cantelin pakai lagi, itu daster perempuan. Boro-boro parfum yang ada autan, nggak mempan, kasih balsem. Kata laki-laki mau dicium sebelah mana, apa semua. Pantes tuh laki nggak betah di rumah, betahnya di warung janda. Jangan salin janda, di sana dilayanin, betul. Minimal perempuan yang baik menyenangkan suami. Paling tidak perempuan bisa 4M. M pertama, pinter membuka. 2, pinter menutup. 3, pinter memasukkan. Yang keempat, pinter mengeluarkan. Paham Pak? Paham. Pertama, wanita seorang istri harus pinter membuka. Apa arti yang terbuka, Bu, sama suami? Jangan tutup-tutupin, terbuka. Kalau memang uang belanja nggak ada, bilang nggak ada. Ini kadang-kadang uang belanja bilang nggak ada, padahal masih ada. Ada yang begitu? Banyak. Ya suami juga begitu sih. Pulang kerja dapat 2 juta, ngomongnya cuma 1 juta. Ada yang begitu?
andai kata nih istri suruh suami, mah ini ada uang 100.000 beli rokok ke warung, habis beli rokok, beli sabun dan sebagainya cuman 80.000, sisa 20.000, itu kira-kira uangnya balik ke suami atau enggak, Bu? Ibu lagi nyuci ini di kantong suami, tiba-tiba ada uang 500.000, bilang enggak sama suami? Pencuri semua itu. Maka laki-laki juga begitu sih, soalnya laki harus pinter, Pak. Kerja siang malam, banting tulang, peras keringat, kaki dari kepala, kepala jadi kaki, itu berat laki-laki. Dapat gaji, dapat uang, diserahkan ke istri semua. Padahal kita tahu kalau uang gaji suami sudah masuk kantong istri, keluarnya susah nggak? Susah. Maka Pak itu peci kan didesain, Pak, peci didesain, ada selipannya nih, Pak. Ya, jangan kayak semua yang kerja suami jujur banget, dapat semua kasih istri, giliran suami beli rokok susah, laki-laki 2 bulan. Ini kan didesain, Pak, itu peci ada selipannya, betul nggak? Ya paling nggak diselipin lah di peci. Jadi kalau mau kondangan, mau traktir teman bisa, suami mau ngirimin ibu yang di kampung bisa, mau beli rokok nggak susah. Sebab kalau udah masuk istri kan bikin proposal dulu kan susah bener itu, Pak, susah bener, betul. Ya, oleh karena itu istri yang baik pertama pintar apa? Pinter membuka, terbuka maksudnya. Yang kedua, pinter menutup. Ini jangan pikirnya kemana-mana nih. Pinter menutup itu apa? Istri harus pinter nutup aib suami. Istri yang baik harus pinter nutup cacat suami. Istri yang baik harus pinter nutupin aib suami, nutupin kekurangan suami, betul. Buat kita laki, Pak, jangan dilawan tuh perempuan, susah. Laki sehebat apapun melawan perempuan kalah, Pak. Ada PRW yang baru, gagah nih PRW di sini, di rumah bentak istri takut, betul nggak? Belum kan? Jangan Pak RW, ketua DKM nih, ketua DKM gagah di panggung mampu berselawat, di rumah bentak istri takut. Ustadz juga sama juga. Ini Pak Yasin sama Ustadz sama, di luar mah ceramah, dalil apal semua, habis keluar semua, di rumah bentak istri dalilnya hilang semua. Ya tadi perempuan terbuat dari apa? Nggak tahu, jangan langkah istri. Ya, apa yang dipegang istri yang tadinya mati, pegang istri hidup, Pak. Maksudnya organisasi di mana-mana kalau nggak ada perempuan nggak hidup. PKK nggak ada lah perempuan mati, Pak. Pegang perempuan hidup. Itulah hebatnya perempuan. Maka istri yang baik, khairun nisa sebagai wanita adalah yang mampu menjaga rahasia suami, mampu menjaga, menutup aib suami, menutup kekurangan suami. Insya apa yang ketiga? M yang ketiga, panter atau pandai, pinter memasukkan. Paham nggak ini, Pak? Ya, pinter memasukkan. Kalau suami ngasih nasihat, istri harus mendengarkan, dipahami, dilaksanakan dan diamalkan. Insya ini kadang-kadang kan enggak ya. Ya, istri itu harus pandai memasukkan. Ketika suami memberikan nasihat, ketika suami memberikan perintah, istri yang solehah harus mentaatinya, harus melaksanakannya. Sehebat apapun wanita,
tanpa izin suami, tanpa ridho suami, maka nol Pak. Walaupun itu ahli ibadah, walaupun toh ahli mujahadah, tiap hari ngaji, ahli sedekah, bahkan umroh tiap tahun, tapi kalau durhaka sama suami maka akan sia-sia. Jangankan pergi kondangan, pergi ngaji pun istri yang solehah harus izin sama suami. Siap Bu? Izin mah izin. Pak, aku mau ke musola Baitur Rahman. Jangan lupa Pak, itu ada jemuran. Jangan lupa cucian sekalian diselesaikan. Piring numpuk, ya cuci semua dan dipel sekalian Pak. Jadi mama pulang ngaji beres semua. Itu kurang ajar gitu lah, perlu itu tendang aja gitu nah. Harus pinter nutupin aib suami. Ini kadang-kadang mah di warung lagi ngumpul, enak mah Pak Bu RT mah enak, Pak RT mah itu mah Pak RT mah kelihatannya doang Bu, kelihatannya doang, gagahnya doang, dia mah bukan manusia. Jelekin suami, menutup aib suami, membeberkan kejelekan suami di depan orang lain, dosa bagi seorang istri. Maka yang keempat, istri yang baik adalah pinter mengeluarkan. Kalau kebutuhan suami harus disesuaikan dengan pengeluaran suami, istri yang baik harus pinter menyesuaikan pemasukan suami. Jangan sampai suami dipaksa-paksa. Bab kalau suami gajinya 2 juta, istri pengennya beli anting 50 gram, gelang 60 gram, kalung 70 gram. Kalau perempuan bikin kalung, beli gelang itu tujuannya apa Pak? Pamer tuh, bener tuh, pamer. Coba perempuan gelangnya baru jalan, beda jalannya Pak. Ngaji gelang baru, pengennya kipas-kipas dulu. Sholat beda, takbirnya Allahu Akbar, nggak kelihatan. Betul. Maka istri yang solehah harus pinter mengeluarkan. Pengeluaran suami disesuaikan dengan pendapatan suami. Betul. Bab burung Pak, ada yang punya burung? Bu, punya burung Bu? Burung itu nggak semuanya gede Bu. Ada burung yang kecil, ada burung yang besar. Betul. Ada burung yang telurnya kecil, telur puyuh mah yang kecil. Jangan dipaksa suruh telur gagah, jebol. Kalau penghasilan suami mah kecil ya disesuaikan dong. Inilah istri yang solehah, hikmah maulid. Semoga istri yang ada di sini semuanya menjadi istri yang solehah. Amin ya robbal. Kalau istri yang soleh begini Pak, kalau belum mati jangan dikubur dulu Pak. Alhamdulillah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi rusaknya dikatakan kaum jahiliyah karena rusaknya akhlak ketika itu. Yang kedua karena akidahnya menyimpang. Kenapa menyimpang? Di zaman jahiliyah nyembahnya bukan Allah, nyembahnya patung. Di mana patung itu la yadurru, nggak pernah memberikan celaka, wa la yanfa'u, nggak bisa memberikan manfaat itu patung, tapi disembah. Maka dikatakan kaum jahiliyah, kaum yang bodoh. Hadirin jamaah rahimakumullah, momentum kali ini dengan tema meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bekal membangun generasi unggul dan perahu kalimah bersama para guru, asatidz, tokoh masyarakat, warga dan jamaah Mushola Baitur Rahman RW 11 Gebang Raya, Priok, Kota Ngerang. Informasi Bapak Joko 08128 239, Bapak Dwi 821 225 92828, Bapak Budi 08128260960. Apa itu tujuannya nih Pak? Promosi.
Oh, hubungi maksudnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, yuk minimal 5 hal lah yang harus kita teladani momentum Maulid Nabi 1440 Hijriah. Yang pertama, Rasulullah senantiasa mendawamkan istiqomah. Yang pertama, sholat tahajud. Kenapa tahajud? Oh, penting banget, Pak. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah, barang siapa yang rajin sholat tahajud kata Rasulullah, kata Allah, maqaman mahmuda, akan dapat tempat yang terpuji, tempat yang mulia, tempat yang terhormat di Allah di manusia. Syarat itu masuk kata Allah, fatahajjat bihi nafilatan, bangun tengah malam sholat tahajud. Sering Bu bangun, sering Pak bangun, sering pencing doang kayaknya. Gak tahu ya mah. Iya betul. Hikmah tahajud luar biasa Pak. Yang pertama diangkat derajat, yang kedua kata Allah, wa qarrabi adkhilni mudkhala sidqin. Allah akan berikan apa ini? Petunjuk barang siapa yang istiqomah sholat tahajud. Yang ketiga, wa akhrijni muhraja sidqin. Allah akan berikan solusi bagi yang sholat tahajud. Apa yang keempat? Waj'alni min ladunka sultanan nasir. Allah akan lindungi bagi siapa yang rajin istiqomah sholat tahajud, insya. Maka nanti kalau ibu bangun tengah malam, bapaknya dibangunin, nak yuk kita bangun tahajud. Syukur-syukur diawali dengan sholat sunat taubat, tambah dengan sholat tasbih, tambah dengan sholat hajat, baru sholat tahajud, zikir wirid, doa kepada Allah, tutup dengan witir 3 rakaat, terakhir sujud syukur. Jadi kalau dibiasakan setiap rumah, setiap malam qiyamul lail, membangun rumah tangga baiti jannati dengan qiyamul lail, dengan sholat tahajud, insya Allah Allah akan merubah keadaan kita, keselamatan kita, kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Amin ya robbal. Jadi kalau nanti ibunya bangun duluan, bapaknya dibangunin. Kalau bapaknya bangun duluan sama, ibunya dibangunin. Pak Rasulullah kalau bangun Aisyah pakai percikan air Pak, dengan jemari Rasulullah. Ya kalau istri kita ndaplek jangan pakai jemari air Pak, pakai gelas. Masih enggak bangun juga ndaplek untuk perempuan, pakai ember Pak. Bangun, tuntun untuk istri, mah yuk kita wudhu bareng, mah yuk kita rubah keluarga kita. Kita sudah hampir 40 tahun nggak pernah sholat malam berjamaah. Yuk kita bareng-bareng wudhu. Kalau perlu Pak, itu istri dituntun. Kalau perlu digendong itu Pak istri Pak untuk wudhu bareng. Ustaz kalau gemuk bagaimana? Jangan digendong, gelindingin aja udah. Nyampe dong Pak wudhu. Betul. Bagaimana kalau bapaknya duluan, ibunya bangun dulu sama? Bu, nanti kalau duluan bangun, bapaknya dibangunin, pegang jempolnya. Ya, pasti bangun. Enggak bangun juga ndablek nih kampung kita. Suaminya naik dikit Bu, pegang betisnya. Enggak bangun juga ndablek, benar itu bapaknya naik dikit, pegang pahanya. Enggak bangun juga, waduh, naik dikit Bu, pasti bangun, pegang perutnya maksudnya. Setelah bangun berdua, suami kali-kali jadi imam, ibunya, anaknya jadi makmum. Luar biasa. Bapak nggak pernah jadi imam di masjid Mushola Baitur Rahman, di rumah jadi imam. Di rumah sentimen, yang sini kasih kopi, yang ceramah dari tadi nunggu-nunggu kasih kopi. Merokok itu kan cocoknya sama kopi, betul nggak? Dari tadi nggak dikasih kopi, yang atas dikasih kopi.
Imam, wah bapaknya jadi imam. Di Mausala Baitur Rahman nggak menjadi imam, jadi imam. Mantap bapaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kata istri, mantap bener nih, nggak salah pilih suamiku. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Namanya nggak pernah jadi imam, yang pendek kata suami. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Pernah ketemu gua kata perempuan belakang, lakum dinukum waliyadin. Cakep tuh bapaknya di imam. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak kalau jadi imam mantap, nggak salah pilih selama ini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Mikir, nggak pernah jadi imam. Tadi agak panjang, yang pendek aja lah kata suami. Bismillahirrahmanirrahim. Inna jadi imam. Inna ini inna anzalna apa inna apa hina? Inna isi ngomong belakang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bubar sholatnya. Ya paling enggak suami jadi imam lah, menjadi kepala rumah tangga. Ar-rijalu qawwamun 'ala nisa. Suami itu menjadi pemimpin dalam rumah tangga, jadi imam, contoh teladan bagi putra putrinya, insya. Yang kedua, yang dilakukan Rasulullah SAW untuk Maulid Nabi, harusnya teladan dalam kehidupan kita adalah Rasulullah nggak pernah meninggalkan masjid, terutama di waktu sholat subuh. Pak, orang munafik ini sangat benci Pak, nggak pernah sholat isya dan subuh karena waktu belum ada lampu. Orang munafik itu sholatnya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh nggak pernah, karena nggak kelihatan oleh Nabi. Andai kata Rasulullah, umatku tahu fadilah, tahu manfaat, tahu keutamaan sholat isya dan sholat subuh, maka mereka akan datang ke masjid, ke mushola, walaupun toh dengan merangkak. Begitu fadilahnya sholat subuh berjamaah. Bapak Rasulullah bersabda, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat fajar, 2 rakaat sebelum sunnah fajar, qabliyah subuh, pahalanya khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Subhan. Maka di kampung kita dulu Pak, sampai ini masih ada, sebelum subuh itu ada adzan 2 kali. Adzan pertama kita qiyamul lail, akan masyarakat muslim terbiasa bangun tengah malam untuk qiyamul lail. Sebelum adzan kedua di kampung-kampung, anak muda tampil ke depan, tarhim dibaca, assalatu wassalamu alaik. Anak muda, ya imam al-mujahidin. Anak muda Pak, tegak, suara lantang.
Ya nasiral haqqi ya Rasulullah. Anak muda gagah, anak muda kemarin itu di total cakep bener itu. Assalamualaikum, cakep bener Pak. Saya lihat dengar berkirim apa ternyata kaset. Curang juga itu masjid. Katanya kaset. Ya, bahkan fadilahnya sholat subuh, bahkan azannya pun berbeda. Ada azan yang spesial, ada tambahan as-sholatu khairum minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Nanti di Mekah sana, kalau yang pernah ke Mekah ke Madinah, sholatnya itu yang panjang Pak, tidurnya yang pendek. As-salatu khairum minan naum. Itu kalau di sana Pak, jadi sholatnya yang panjang. As-salatu khairum minan naum. Itu di sana Pak, di Mekah, Madinah itu begitu. Di Priok, kota Tangerang dirubah Pak. Yang bukan yang muda ya sepuh. As-salatu khairum minan naum. Jatuh bapak udah masuk speaker itu. Udah tua, udah bau tanah. Yang muda yang tampil, yang azan yang muda, yang tahim yang muda. Insya Allah. Maka yuk momentum subuh ini luar biasa, maka MUI beserta seluruh ketua DKM Masjid Mushola mengadakan gerakan-gerakan subuh berjamaah. Untuk apa? Agar umat Islam ini punya senjata yang paling utama, yang qiyamul lail dan keberkahan sholat subuh. Alhamdulillah. Rasul bersabda, khairul biqa'il masajid wa syarwal aswaq. Sebagai tempat adalah masjid atau mushola, dan seburuk-buruk tempat adalah pasar. Ahabbul bilad ilallah masajiduha wa abghadul bilad ilallah aswaquha. Tempat yang paling Allah cinta adalah masjid ataupun mushola, dan tempat yang paling Allah benci adalah pasar. Pasar ini kira-kira kampung kita lebih banyak ke masjid apa lebih banyak ke pasar Pak? Ke pasar, pedagang ya, ada nggak apa-apa dagang. Pasar itu tempat yang buruk. Kenapa? Banyak sumpah palsu Pak. Ini jeruk berapa? 1 kilo 20.000. Boleh nggak 10.000? Aduh Pak, sumpah demi Allah dari sana aja cuma 5.000 Pak. Sumpah palsu. Na'udzubillahi min dzalik. Maka yuk bersama-sama. Bahkan Rasulullah bersabda, sab'atun yudhu bidhni yauma dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia di yaumil qiyamah yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, dari naungan Allah. Satu di antaranya warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya terpaut, terikat dengan masjid. Bukan berarti etikaf di masjid melulu, tidak. Boleh bekerja, hasil kerjanya untuk memakmurkan rumah Allah. Boleh dagang, hasil dagangnya memakmurkan rumah Allah. Boleh bekerja sebagai buruh pabrik, manfaat gajinya untuk kemakmuran rumah Allah. Maka besok di yaumil qiyamah akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin jamaah rahimakumullah. Yang ketiga, momentum Maulid Nabi tahun ini, historia teladan dan akhlak Rasulullah SAW adalah Rasulullah sering mendawamkan baca Al-Quran sebelum terbitnya matahari. Yuk bersama momentum Maulid ini. Di Mushola Baitur Rahman ada TPQ, ada TPA, ada RA, Radul Asfal, bahkan ada Madrasah Diniyah Awaliyah, Diniyah Wusta, Diniyah Ulia. Buat siapa? Buat putra putri kita. Apa buat Pak Joko? Enggak, Bapak udah tua. Bener. Bukan buat pengurus DKM, bukan.
Ini TPQ Madrasah Diniyah RA buat putra-putri ibu bapak semua, buat generasi perjuangan kita. Ini masih dibangun, sengaja dibangun buat generasi putra-putri kita. Ini masih dibangun, TPQ dibangun buat putra-putri kita. Bab cari ilmu ini hukumnya wajib. Baik itu ada gerakan maghrib mengaji, kemarin ada gerakan penyuluh dan MUI terkait dengan pengajian lansia lanjut usia, terus kita kembangkan. Karena cari ilmu hukumnya wajib, kata Rasulullah, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Cari ilmu itu hukumnya wajib, Pak. Bagi muslim laki dan muslim perempuan, bahkan Rasul bersabda, utlubul ilma minal mahdi lahdi. Cari ilmu itu tidak ada batasan, dari subuh sampai ke yang lahat. Artinya tidak ada batasan usia dan rangka mencari ilmu. Bahkan putra-putri kita akan diangkat belajar oleh Allah Subhanahu wa taala, akan sukses di akhirat cuma dua bekalnya, ilmu dan iman. Allah berfirman, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu dan beriman. Darajat dengan beberapa derajat. Maka yuk bersama-sama TPQ yang ada dibangun oleh Musola Baitur Rahman, Madrasah Diniyah, yuk kita isi. Jangan malah ngaji kemana-mana. Ini kita bangun susah payah, kita telantarkan, kita isi. Padahal itu tujuannya untuk senantiasa memakmurkan rumah Allah. Musola akan makmur kalau ada majlis. Ada majlis TPQ, ada majlis diniyah, ada majlis bapak untuk ngaji. Insya Allah musola ini, rumah Allah ini akan berkah, manfaat, maslahah fid dini wad dunya hatta akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jangan sampai gaduh oleh Allah Pak di yaumil qiyamah. Ada ayat Al-Ahzab yang memberat kita semua. Yauma tuqallabu wujuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na wa qalu rabbana ata'na sadatana wa kubara'ana fadalluna as-sabila rabbana atihim dhi'faini min 'adzabi wal anhum la'nan kabira. Ketika disiksa di yaumil qiyamah, mereka menyesal, ya Allah ya laitani ata'na rasul, ya Allah dulu kenapa enggak taat? Dulu digelar itu musola Baitur Rahman, ada pengajian, ada kuliah subuh, ada TPQ, ada diniyah. Kenapa dulu enggak taat? Kenapa dulu enggak masuk? Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fadalluna. Kamu udah ikutin Pak. Pak RW-nya sih enggak pernah ke masjid. Protes itu warga. Alhamdulillah Pak RW rajin ke masjid. Alhamdulillah. Kalau belum mati jangan dikubur dulu Pak, yang gini susah nyarinya. Mereka menyesalkan aku, ya Allah. Ada majlis taklim, ada maulid keliling, nggak pernah ikut. Dia ada dangdutan, karaokean penuh, betul. Ngajak ngaji mah susah Pak. Lama amat ya Ustaz. Coba nonton ketoprak Pak, sayang. Nyampe pagi sambil ngerokok. Dia ajak ngaji, ngeget, nyender, blongsor. Lama amat tuh Ustaz. Susah. Apa kata penghuni neraka? Ya Allah, Rabbana atihim dhi'faini minal adzab wal anhum la'nan kabir. Ya Allah, kalau pemimpinku menyiksa aku di dunia, kalau aku disiksa 1000 tahun, dhi'faini minal adzab, mereka disiksa 2 kali lipat, disiksa 2000 tahun. Orang tua membiarkan anaknya buta Al-Quran, buta sholat, nggak bisa fikir, nggak bisa wudhu. Orang tua akan disiksa di yaumil qiyamah
2 kali lipat. Rabbana adzin difain. Jadi jangan enteng ini laki-laki suami ya nyetak doang ya. Karena hak anak itu kan ayuh sina ismahu, pertama memberikan nama yang baik, yang kedua wayuh sinu ada bahu memperbaiki adab akhlak. Syaraful fata bi ulumihi wa adabihi. Kemudian seorang remaja, kemudian seorang pemuda terletak 2 perkara, wa adabihi wa ulumihi wa adabihi, ilmunya dan akhlaknya. Punya ilmu kalau punya akhlak nonsen, percuma. Tapi ilmu dan akhlak inilah menjadi modal generasi muda insya. Yang keempat, singkat aja nih, kalau nggak singkat nih yang di belakang protes. Hadirin jamaah rahimakumullah, Rasulullah mendawamkan istiqomah yang keempat apa? Rajin menjaga sholat duha. Ya saya yakin nih Pak, barang siapa rajin sholat duha, nggak pernah fakir, nggak pernah miskin. Barang siapa rajin sholat duha, 2 rakaat mangga, 4 rakaat cakep, nangkat lagi 6 rakaat, ningkat lagi 8 rakaat, 12 rakaat mangga sholat duha. Bapak yang nggak sempet ini kalau Jumat ke masjid kok setengah 12, 11 sudah nyampe ke masjid iktikaf, sempet tanpa sholat duha. Waktunya sebelum duhur masih boleh sholat duha. Barang siapa rajin sholat duha, insya Allah nggak pernah miskin, nggak pernah fakir. Kalau miskin itu kan punya penghasilan tapi nggak cukup Pak. Kalau fakir itu lama wal kasabah, nggak punya harta, nggak punya pekerjaan Pak. 3 hari kerja, 3 bulan nganggur. 7 hari makan, 7 tahun nggak makan. Fakir. Barang siapa yang rajin sholat duha, istiqomah sholat duha, dawai sholat duha, nggak pernah fakir, nggak pernah miskin. Ya, kan doanya jelas itu Pak. Syukur-syukur hafalnya ditambah. Rakaat pertama setelah Fatihah, wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha, dan seterusnya. Rakaat kedua wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, dan seterusnya. Nggak hafal biasa pamungkas kulhu. Boleh nggak? Boleh. Jadi dari dulu saya umur 50 tahun, 60 tahun, subuh kulhu, duhur kulhu, asar kulhu, maghrib kulhu, kata malaikat isya pasti kulhu. Ningkat dong Pak, dikit-dikit tambah ya, waduha wasyamsi wal qamar. Tapi nggak boleh. Doanya jelas Pak, Allahumma in kana rizqi fis samai fanzilhu, ya Allah harus masih di langit, turunkan ya Allah. Wa in kana fil ardi fahrisu, kalau di dalam bumi keluarkan ya Allah. Wa in kana mu'siran fahrisu, kalau masih rumit mudahkan ya Allah. Wa in kana ba'idan faqribu, kalau masih jauh dekatkan ya Allah. Nggak cukup ditambah Pak, wa in kana qalilan faqassihu, kalau disuruh cukup, cukupkanlah ya Allah. Rezeki itu nggak perlu banyak Pak, yang penting cukup. Mau beli rumah cukup, mau beli mobil cukup, mau beli tanah, mau umroh, mau kawin lagi. Di sini mah nggak berani, ada istrinya. Insya Allah dengan berkah duha. Ada satu contoh teman saya Pak, susah hidupnya. Suami berangkat kerja, kebetulan suami ngojek, istri di rumah sholat duha Pak, bahkan 8 rakaat. Ternyata dengan istiqomah duha itu suami kerja pulang ngojek, biasanya pulang sore Pak. Berkah sholat duha ini daun Pak, istri istiqomah sholat duha, itu suami belum jam 3, jam 10 udah pulang Pak. Alhamdulillah. Pulang ini mah rezekinya mah dapat berapa Pak? Nih dapat 7 juta rupiah. Mantap. Saking sama istri Pak, alhamdulillah ya Allah, rezeki dari Allah ya Allah. Keluar rumah, Pak, motor mana? Itu Pak, itu mah motornya saya ganti 7 juta. Oh pantas. Insya Allah duha
kita gerakkan. Syukur-syukur ini musola Baitur Rahman, kita gerakkan anak-anak kita dengan rajin sholat duha, insya. Yang terakhir, ini Pak Joko masih waktu nih, maksimal 40 menit. Sekarang udah pukul 12, kurang 2 jam. Terakhir Pak, insya Allah yang kita amalkan kemudian Rasulullah SAW, akhlak Rasul, kemudian untuk Maulid Nabi 14 Nabi Hijriah, kita amalkan sehari ya. Ini Rasulullah nggak pernah meninggalkan sedekah setiap hari. Tidak harus banyak sedekah. Dimulai dari zakat dulu, ada perintah zakat, ada perintah haji, ada infak sedekah. Motivasi umat Islam harus kaya dalam ekonomi. Kerja, kekayaan buat apa? Buat bisa bersedekah, bisa buat bayar zakat, bisa berangkat haji, bisa membangun pesantren, bisa membangun musola. Hikmah sedekah. Maka pertama kalau udah sukses, diawali pengurus musola Baitur Rahman tunaikan zakat. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat fitrah ditunaikan sebulan sekali, setahun sekali ketika bulan suci Ramadan. Zakatul fitri tuhratan lis-shaim. Zakat fitrah untuk mensucikan orang puasa. Tapi jangan lupa zakat mal. Barang siapa yang sudah mencapai nisab 96 gram emas, kalau emas harga 500.000, kalau 48 juta, harus zakat hartanya dikeluarkan 2,5%. Masih ada 97,5%. Andai kata kita punya uang 100 juta, hanya 2.500.000. Andai kita punya uang 1 miliar, hanya 25 juta. Kecil-kecil Pak. Untuk apa? Bangun musola Baitur Rahman, bangun TPQ, bangun madrasah. Minimal sekarang RA-nya AC. Udah AC belum? TPQ udah ada AC. Alhamdulillah. Guru ngajinya gajinya berapa Pak? Enggak dulu nih gajinya. Pantas gurunya kurus-kurus semua ini. Ya, seger. Wah, ini yang paling gemuk ini ya. Bab ini kalau ibarat pohon mangga, tergantung yang punya mangga Pak. Yang diambil biasanya yang gemuk-gemuk dulu. Umur juga begitu Pak. Ya, ojo lah ya, kata itu nggak boleh tuh. Ya jangan cak manyah dulu lah, yang meninggal dulu, mungkin ya ketua DKM-nya dulu kali. RT ya nggak usah, inilah RW dulu. Ya, kalau sana udah ramai Pak sana Pak. Jadi insya Allah setelah zakat kita tunaikan membangun fasilitas umum untuk perjuangan Islam, menunaikan zakat untuk bangun itu tempat ibadah, tempat madrasah dengan potensi zakat harta. Setelah itu apa? Infak dan sedekah. Bab sedekah ini kita harus pintar Pak. Bab zaman akhir ini Rasulullah bersabda dari hasatu ummati minas sittin ila sab'in. Umat akhir zaman Rasulullah antara 60-70 tahun. Bahkan sekarang banyak seperti kelapa muda itu yang laris mas kelapa muda Pak. Masih moncer-moncernya karir nanjak 40 tahun udah meninggal dunia. Ada nggak Pak? Ada. Teman saya itu masih muda Pak. Kata Allah, walukul madin ajal, fa idza jaa ajaluna sakhiruna sa'atul khaimun. Kau udah tiba ajalnya Pak. Tidak seorang pun yang bisa majukan dan mengundurkan semua kematian. Teman saya masih muda Pak. Lagi asal-asalnya muda, karirnya nanjak, lagi telepon Pak. Tahu-tahu mati itu Pak telepon Pak. Pulsa habis. Ya, teman saya juga lagi senang-senangnya karir nanjak, pakaian luar biasa Pak. Lagi asal mancing Pak, mancing sambil rokok, sudah rokok jatuh ke air, mati itu Pak. Rokoknya ada gitu Pak. Bapak umur 60 tahun misalkan jatah 60 tahun. Malam ini jatah 60 tahun. Misalkan Pak RT umurnya sudah 59 tahun 11 bulan 29 hari. Ya tinggal malam ini Pak sadar maksudnya tuh. Sadar. Ini kan kalau informasi kalau apa jamaah banyak, giliran taklim pada pergi,
Kemana tuh pergi? Ya. Insya Allah Pak, 1 jam duduk kita di masjid taklim hari ini, 1 jam, enggak 1 jam, sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah Pak sholat sunnah 1000 rakaat? Borok, terawih enggak pilih-pilih. Ustaz, Pak Joko ini terawih giliran siapa? Giliran ini, cepet nih. 1 napas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Cuma cocok yang begini mah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Cocok. Siapa dari Pak Ustaz ini? Wah, kian Pak Ustaz Yasin. Wah, lama dia mah pindah Mesir. 1 jam duduk di masjid taklim sama seperti pahalanya sholat sunnah jenazah 1000 jenazah. Pernah Pak? Bahkan 1 jam kita ngaji di masjid ilmu sama seperti pahalanya nengok orang sakit 1000 orang sakit. Pernah nengok 1000 orang sakit? Kan pakai modal tuh Pak nengok itu Pak. Sekarang nengok doang sih. Gimana? Sehat? Gimana rasanya? Pahit lo nggak bawa jeruk. Nengok doang. Banyak yang begitu mah. Malah enggak jeruk kayak paling enggak apel, enggak begitu ya Pak. Kasih apa? Motivasi. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Insya Allah sembuh. Ini enggak yang kita apa? Jantung. Kalau kemarin mati langsung mati Pak. Ya. Barang siapa yang duduk di masjid taklim 1 jam sama seperti pahalanya nengok orang sakit 1000 orang sakit. Alhamdulillah. Maka kita cerdas Pak, umur kita tuh nggak lama. Kalau kita pukul rata, umurnya sekarang misalkan 40 tahun. Buat istirahat, buat tidur, separuhnya Pak, tinggal 20 tahun. Apakah 20 tahun untuk ibadah semua? Kerja, makan, minum, maksiat. Ya paling banter tinggal 10 tahun, betul? Apakah semua tahun untuk ibadah ikhlas semua Pak? Sodakonya ikhlas, ibadah ikhlas, puasanya ikhlas, umroh hajinya ikhlas? Enggak, paling ikhlas separuhnya Pak 5 tahun. Umur 40 tahun, potensi amalnya cuman 5 tahun. Maka kita cerdas Pak, mencari pahala yang pahalanya bertubi-tubi berestafet mengalir sampai akhir zaman. Apa dia Rasulullah? Sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Uang yang disimpan di deposito belum tentu milik kita. Uang yang disimpan di bank belum tentu milik kita. Uang di rekening belum tentu milik kita. Tapi uang yang disimpan di musola Baitur Rahman buat pembangunan masjid taklim, buat TPA, buat BTQ, buat dunia, insya Allah pahalanya akan mengalir hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang kedua, au ilmin min tafa'ubih, ilmu yang bermanfaat. Waktu sedekah luar biasa Pak. Semua orang akan menyesal, kata Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah tundalah ya kematianku ya Allah. Apakah ingin haji, ingin dicari pangkat jabatan? Bukan, kata Allah. Fa'asaddaqa, akan bersedekah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu dha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Orang yang sedekah, kata Allah, akan melipat gandakan seperti menanam 1 butir jagung, tumbuh 1 pohon jagung. 1 pohon jagung ada 7 buah jagung, 1 jagung ada 100 biji. Pantas orang sedekah akan dilipat gandakan 700 kali lipat. Orang yang rajin sedekah akan berkah, kualitasnya berkah, jumlahnya berkah, manfaatnya berkah sedekah. Tidak ada orang sedekah terus miskin bangkrut, tapi banyak orang sedekah maka akan bertambah keberkahannya, kemaslahatannya fid dini wad dunya hatta akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, awwaladin sholihin yad'ulah, punya putra putri yang soleh dan solehah. Alangkah indahnya Pak ketika kita meninggal dunia, yang imam sholat jenazah putra putri kita.
yang talqin putra putri kita, yang mimpin tahlil putra putri kita. Alangkah indahnya ketika kita yaumul qiyamah, anak yang soleh mendoakan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah, ampunilah dosaku ya Allah dan dosa orang tuaku karena belum pernah mendidik aku, mengasuh aku sejak kecil hingga saat ini. Inilah pahala yang begitu besar mengalir estafet berturut-turut sampai di yaumul qiyamah adalah doa anak-anak yang soleh dan solehah. Kuncinya adalah yuk makmurkan musola Baitur Rahman, yuk kita kembangkan TPQ, kembangkan Diniyah, kita kembangkan RA untuk generasi putra putri kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kalau ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang salah, Al-Fakir Misbah mohon maaf yang seluas-luasnya. Demikian, hidup menyakitkan tanpa hadir saudara kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Hidup tanpa kekasih terasa hampa. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Bila ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Jika ada ceramah saya kurang panjang, silahkan lain waktu ngundang saya lagi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wasallim ya Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala Roh, kursinya angkat roh, kursi. Ya Rasulullah ya
Thank you.